Cerita ini berawal suatu pagi. Udara hutan Kalimantan masih diselimuti kabut tipis. Burung-burung berkicau, dan dedaunan yang basah oleh embun berkilauan diterpa cahaya matahari. Seorang petani bernama Pak Dharma berjalan menyusuri jalur setapak menuju ladangnya yang terletak di pinggiran hutan. Di pinggangnya terselip sebilah golok, sementara pundaknya memanggul karung kosong yang akan diisi hasil panen. Pak Dharma sudah terbiasa masuk ke hutan sejak kecil. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda pagi ini. Suara-suara burung yang biasanya ramai kini terdengar samar, seolah-olah ada sesuatu yang menakutkan di sekitar mereka. Ia merasakan bulu kuduknya meremang, tapi rasa penasaran mendorongnya untuk terus melangkah. Tiba-tiba, ia mendengar suara gemerisik di semak-semak di depan. Pak Dharma berhenti, menajamkan pendengarannya. Suara itu bukan seperti langkah hewan biasa. Perlahan, ia mengintip dari balik semak dan langsung tercengang. Di tanah yang lembab, seekor ular raksasa berwarna hitam kehijauan tampak tergolek lemah. Panjangnya mungkin lebih dari 6 meter, dan tubuhnya yang tebal tampak bergerak perlahan, seperti sedang menahan sesuatu. Tapi yang membuat Pak Dharma benar-benar terkejut adalah apa yang ada di sekeliling ular itu. Di tanah, dalam keadaan berlendir dan masih menggeliat, terdapat 20 bayi manusia. Mereka menangis. Kulit mereka masih merah, seolah-olah baru saja dilahirkan. Pak Dharma mengusap matanya, memastikan bahwa ia tidak berhalusinasi. Tapi pemandangan di hadapannya nyata. Ular itu, seekor ular, baru saja melahirkan 20 bayi manusia. Pak Dharma yang masih sok perlahan mendekat. Bayi-bayi itu tampak sehat, meskipun tubuh mereka masih diselimuti cairan ketuban yang aneh. Beberapa dari mereka mulai bergerak, merangkak perlahan di atas tanah yang lembab. Sementara itu, ular betina yang melahirkan mereka tampak kelelahan. Nafasnya tersengal. Matanya yang besar menatap Pak Dharma dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Bukan sekadar mata reptil biasa, tapi seolah ada kesadaran di dalamnya. Pak Dharma ingin lari, ingin berteriak, tapi ia tahu bahwa ini bukan kejadian yang bisa ia tinggalkan begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia meraih salah satu bayi, lalu satu lagi, memastikan bahwa mereka benar-benar manusia. Tidak ada sisik, tidak ada ekor, tidak ada tanda-tanda bahwa mereka adalah makhluk lain selain manusia. Dalam kebingungannya, ia hanya bisa berpikir satu hal, ia harus memberitahu orang-orang di desanya. Dengan tergesa-gesa, ia membungkus beberapa bayi dengan kain yang ia bawa, lalu berlari kembali ke desa. Sesampainya di desa, Pak Dharma langsung menuju rumah kepala desa, Pak Ruslan. Nafasnya masih memburu saat ia menunjukkan bayi-bayi yang ia bawa. "Apa yang kau katakan, Dharma?" Pak Ruslan menatap bayi-bayi itu dengan mata membelalak. "Kau bilang mereka lahir dari seekor ular?" "Iya, Pak, saya melihatnya sendiri. Saya tidak gila." Desa pun gempar. Para warga berkumpul, berbisik-bisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Seorang dukun desa, Maktijah, dipanggil untuk memberikan pendapatnya. "Saya pernah mendengar legenda tentang ini," gumam Maktijah sambil menatap bayi-bayi itu dengan mata penuh kehati-hatian. "Dulu, ada seekor ular sakti yang hidup di dalam hutan. Ia bukan ular biasa, melainkan penjelmaan seorang wanita yang dikutuk. Jika benar ular ini melahirkan manusia, maka ini adalah pertanda besar." Namun, tidak semua warga percaya dengan cerita itu. Beberapa dari mereka mulai ketakutan. "Bagaimana jika ini pertanda buruk?" tanya seorang warga. "Bagaimana jika bayi-bayi ini membawa kutukan?" Pak Ruslan, sebagai kepala desa, mengambil keputusan. "Kita tidak bisa membiarkan bayi-bayi ini begitu saja. Kita harus merawat mereka, setidaknya sampai kita tahu apa yang sebenarnya terjadi." Sementara itu, Pak Dharma kembali ke hutan bersama beberapa orang desa untuk mencari ular tersebut. Namun, saat mereka tiba di lokasi, ular raksasa itu sudah menghilang. Hanya ada bekas lendir dan jejak di tanah, seolah-olah makhluk itu telah lenyap begitu saja. Hari-hari berlalu, dan bayi-bayi itu tumbuh dengan cepat. Terlalu cepat. Dalam waktu sebulan, mereka sudah bisa berjalan. Dalam 2 bulan, mereka berbicara dengan lancar. Mereka lebih pintar dibandingkan anak-anak biasa.
seolah-olah mereka bukan manusia biasa. Warga desa mulai melihat keanehan lain. Kulit bayi-bayi itu terasa lebih dingin dibandingkan manusia biasa. Beberapa dari mereka terlihat memiliki sisik tipis di beberapa bagian tubuh mereka, meskipun sisik itu hanya muncul di bawah cahaya bulan. Tapi yang paling mengejutkan adalah bagaimana mereka bisa memahami dan berkomunikasi dengan hewan di hutan. Suatu hari, seorang anak bernama Dewa, salah satu dari 20 bayi itu, ditemukan tengah berbicara dengan seekor ular di belakang rumahnya. Bukan sekadar berceloteh seperti anak-anak kecil, tapi benar-benar berbicara, dengan suara yang tidak manusiawi. Maktija melihat kejadian itu dan langsung tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar yang sedang terjadi. "Kalian bukan manusia biasa," katanya kepada anak-anak itu suatu malam. "Kalian adalah keturunan penjaga hutan ini." Malam itu, langit gelap tanpa bintang. Suara hutan begitu sunyi, seolah menunggu sesuatu. Maktija duduk melingkar bersama anak-anak itu, sementara Pak Ruslan dan Pak Dharma mendengarkan dengan saksama. "Sebelum desa ini ada," kata Maktija, "hutan ini dijaga oleh seorang wanita sakti bernama Nyi Latara. Ia adalah penjaga alam, pelindung makhluk hutan. Namun, manusia serakah datang, menebang pohon, merusak sungai, dan memburu hewan-hewan liar. Suatu hari, Nyi Latara dikutuk oleh seorang dukun hitam yang berpihak kepada para penjara hutan. Ia berubah menjadi ular raksasa dan menghilang ke dalam hutan. Namun, sebelum sepenuhnya menjadi ular, ia berjanji akan kembali dalam bentuk lain, bentuk yang bisa melawan manusia yang merusak alam." Maktija menatap anak-anak itu dengan penuh makna. "Dan sekarang, kalian ada di sini." Para warga yang mendengar cerita itu mulai memahami bahwa kehadiran anak-anak ini bukan kebetulan. Mereka adalah bagian dari alam, dikirim untuk mengembalikan keseimbangan. Semakin lama, anak-anak itu semakin menunjukkan kemampuan luar biasa. Mereka bisa menyembuhkan luka dengan sentuhan, berbicara dengan hewan, bahkan mengendalikan tumbuhan. Namun, ancaman baru muncul. Para penebang liar semakin sering memasuki hutan, mengabaikan peringatan warga desa. Pohon-pohon tua ditebang, sungai mulai mengering, dan hewan-hewan melarikan diri. Suatu malam, Dewa, bersama saudara-saudaranya, berdiri di pinggiran hutan, menatap para penebang yang datang dengan mesin-mesin besar. "Kita harus menghentikan ini," kata Dewa. Dengan satu suara, anak-anak itu mulai bernyanyi, lagu dalam bahasa yang tidak dipahami manusia biasa. Dalam hitungan detik, angin bertiup kencang, tanah bergetar, dan dari dalam hutan, sosok ular raksasa muncul. Ia bukan lagi ular biasa, tapi Nyi Latara yang telah kembali dalam bentuknya yang sejati. Dengan sekali desisan, para penebang lari ketakutan, meninggalkan alat-alat mereka. Sejak malam itu, hutan Kalimantan kembali tenang. Anak-anak itu tetap tinggal di desa, tumbuh menjadi penjaga hutan, memastikan bahwa keseimbangan alam tetap terjaga. Dan legenda mereka terus hidup, tentang 20 anak yang lahir dari seekor ular, membawa pesan bahwa alam harus dihormati, atau ia akan mengambil kembali apa yang menjadi haknya.